Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Pak Dwi. Bagaimana kabar Bu Leli hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana kabarnya Pak Dwi hari ini? Saya juga baik, sehat juga. Begini Bu Leli, pada kegiatan hari ini intinya kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, untuk kegiatan pra-observasi ini dilakukan dengan tujuan agar nantinya pada saat Bu Leli mengajar di kelas nantinya akan menjadi lebih baik. Baik Bu Leli, pada kegiatan pelaksanaan ini dalam pra-observasi dengan tujuan agar Bu Leli dapat mengajar pada saat observasi nanti yang dilaksanakan Bu Leli ini dapat berjalan dengan baik, lebih percaya diri. Nah, tentunya dalam hal yang sudah dibahas nanti setelah pra-observasi ini, begitu ya Bu Leli? Oke, Bu Leli pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh nggih? Silakan. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Leli, ini terkait tujuan pembelajaran. Tujuan yang nanti dalam pada saat observasi ini yang ingin Bu Leli capai ini dalam pembelajaran juga seperti apa? Untuk pembelajaran ini saya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ya Pak Dwi, nanti saya akan membahas tentang surat pribadi dan surat resmi. Ada tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu membedakan dan menyebutkan ciri-ciri antara surat resmi dengan surat pribadi, dan nantinya peserta didik juga mampu untuk membuat surat pribadi maupun surat resmi yang sangat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekali Bu Leli. Berarti nanti tujuan intinya anak-anak bisa mengetahui tentang surat pribadi dan surat resmi ya. Untuk pengembangan nantinya yang itu dikembangkan untuk Bu Leli sendiri terhadap pembelajaran kepada anak-anak. Tentunya nanti saya akan mengembangkan dan menekankan pada hal praktik Bapak Dwi agar anak-anak bisa membuat surat pribadi maupun surat resmi, dan itu nantinya akan saya minta mereka untuk mengirimkannya mungkin dalam bentuk tugas Bapak Dwi untuk dikirim melalui email. Bagus Bu Leli. Untuk model pembelajaran sendiri, untuk model pembelajarannya sendiri kita menggunakan problem based learning juga. Oke, berbasis model pembelajaran berbasis masalah dan kegiatan pembelajaran itu ya. Oke. Nah, untuk strategi sendiri dalam pembelajaran nanti ini akan menggunakan strategi pembelajaran apa? Strateginya itu nanti kita akan menggunakan strategi yang berdiferensiasi ya Pak Dwi, yang mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini nanti saya akan lebih ke arah diferensiasi proses maupun diferensiasi konteks juga. Proses dan konten. Iya betul. Nah, untuk konten sendiri nanti yang akan Ibu capai atau Ibu lakukan itu apa? Konten itu mungkin saya nanti bisa memberikan tugas kepada siswa untuk seperti contohnya untuk membuat surat, baik surat pribadi maupun surat resmi, dan tugas tersebut tidak dikirimkan secara manual biasa Pak Dwi, dikirimkannya bisa melalui email ya Pak Dwi, biar anak juga lebih modern seperti itu. Untuk penilaiannya sendiri yang akan digunakan itu apa? Nah, penilaiannya itu nanti sebentar. Ini serem banget.
Nah, untuk penilaiannya itu nanti kita ada penilaian secara tertulis ya Pak. Dari tugas yang mereka kirimkan itu tadi nanti akan saya nilai. Setelah tugas dikirimkan itu nanti kan saya minta mereka mengumpulkan print out-nya hasil dari tugas yang dikirimkan lewat email. Nah, itu nanti setelah dikumpulkan saya akan beri penilaian secara seperti itu. Ya, terima kasih Bu Leli. Nah, untuk pelaksanaan sendiri kira-kira kapan ya? Pelaksanaannya bisa kita laksanakan besok pagi. Besok pagi berarti hari Senin besok ya? Iya, bisa. Siap Pak. Baik, terima kasih Bu Leli. Mungkin untuk pertanyaan untuk partisipasi saya, jadi saya hanya ingin tahu nanti arah kegiatan Bu Leli di dalam belajarnya, karena nantinya saya juga akan mengamati kegiatan Bu Leli di dalam pembelajaran dengan harapan pada hari Senin nanti dalam pelaksanaan partisipasi dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang digunakan juga dapat tercapai dengan baik serta penilaiannya yang Oke, siap Pak, insya Allah. Bu Leli, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya buat kami, buat kita. Kiranya semuanya nanti akan bisa. Jadi sama-sama Pak Juli. Terus sama Pak Ibu dan udah tenanan ya Mas. hadirnya ya. Kajiannya hari ini masuk semua anak-anak. Siapa yang tidak masuk?
Mas Ega hari ini ada kontrol di rumah sakit. Terus yang kedua hari ini sakit anak-anak. Nah, karena teman kalian banyak yang sakit, hari ini ada 2 anak yang tidak masuk karena sakit. Ibu mohon kalian menjaga kesehatan ya anak-anak. Gimana caranya menjaga kesehatan? Oke, olahraga, rajin olahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi ya, menjaga pola makan, banyak istirahat. Oke, pulang sekolah, kalau bisa istirahat tidur sebentar. Nanti habis itu baru kalian beraktivitas lagi, entah yang berangkat kelas, entah yang mau bermain, atau yang mau sekolah. Paham? Boleh diingatkan lagi ya untuk kita agar tidak membuli teman-teman. Bullying itu ada 2. Bullying secara verbal dan dengan kekerasan. Oke, dengarkan, perhatikan semuanya. Bullying itu apa? Membuli, merendahkan, berupa kekerasan maupun yang berupa verbal, ucapan. Oke, itu dampaknya sangat besar loh. Itu bisa merusak psikis anak-anak. Nah, kalau di sekolah sudah dijaga agar tidak melakukan bullying, di rumah juga harus seperti itu. Ya, oke. Tidak boleh mengajak adiknya. Oke. Menggoda adiknya sampai nangis. Apa menenek adik? Kalau adik orang kayak aku awak belum. Tidak boleh ya dek ya. Oke, terus nih misalnya kita menghadapi situasi seperti itu gimana? Misalnya kita sudah mendapat nilai yang bagus, terbaik di kelas, Mas Femi, Mas Messi, kok jatuh diri? Ayo, kalau misalnya kita sudah berusaha mendapatkan nilai yang terbaik di kelas, tetapi saat sampai rumah kita mengajukan ke orang tua kita, Allah untuk biji 98 orang itu 100 seperti itu sakit hati apa tidak? Iya. Sakit hati apa tidak? Iya. Iya sakit hati ya Cak. Gimana caranya seperti itu? Tidak. Nah, budaya juga ingin kalian agar mengedukasi orang tua kalian. Caranya aku jangan bohong. Pintar. Bu, aku sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin. Ini sudah mendapatkan nilai yang terbaik di kelas. Tolong Ibu hargai usaha saya. Seperti itu ya Cahaya. Bu, adikku yang berantakin terus sampai kamu yang disuruh beresin. Nah, kalau seperti itu gimana? Ibunya dikasih pengertian juga. Bu, aku mau membantu beresin yang diberantakin adik, tapi adik juga harus ikut membantu biar apa? Adik tahu tanggung jawab, paham? Jadi kalian juga tidak merasa disakiti atau dibully orang tua, paham? Ya kita nyanyi lagu anti bullying ya bersama-sama ya. Di sini. Ya 1, 2, 3. Di sini. Teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya
Iya, surat pribadi dan surat resmi. Nah, sebelum itu tentunya akan kembali bacakan dulu ya, Cak. Tujuan pembelajaran untuk materi kali ini. Peserta didik mampu membedakan dan menyebutkan ciri-ciri surat pribadi dan surat resmi. Yang kedua, peserta didik mampu membuat surat pribadi maupun surat resmi sesuai dengan konteks sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pernah membaca surat apa belum? Pernah. Semuanya pernah membaca surat? Pernah. Coba Bu Leli tanya, Mbak Helima pernah membaca surat apa? WA, ya. Surat elektronik itu termasuk ya. WA dari siapa? Teman. Berarti kalau WA dari teman itu adalah namanya surat pribadi. Paham? Iya. Terus ada yang pernah membaca surat resmi apa tidak? Tidak. Nah, contohnya apa Mbak Luna? Surat undangan dari Nah, itu ayo terus siapa lagi? Kayak surat izin, surat izin itu termasuk surat resmi. Ini juga punya contoh. Nah, ini adalah contoh dari surat resmi. Surat resmi ini adalah surat izinnya Mas Ovan saat akan mengikuti karate ya, bukan karate di Yogyakarta. Nah, ini sebagai contohnya bagian atas ini yang dinamakan kop surat. Boleh dijelaskan sebentar ya, ini atas dinamakan kop surat. Nah, di bawahnya ada tanda surat. Lanjut, terus ada nomornya, nomor, lampiran, dan perihal. Perihalnya apa ini Bu? Perihalnya permohonan izin. Terus ditujukan kepada siapa? Kepada Bapak atau Ibu Kepala Sekolah. Oke, ada ini salam pembuka, isi surat bahwa Mas Ovan mau mengikuti kejuaraan karate hari Kamis sampai hari Minggu tanggal 22 sampai 25 Agustus. Alhamdulillah dapat juara ya. Lanjut, setelah isi ada kalimat penutup, salam penutup, dan yang paling penting adalah ada tanda tangan dan yang dibumbui dengan nah, itu adalah yang menunjukkan surat resmi, ciri-ciri surat resmi. Nah, ada lagi ditandai lampiran. Lampiran surat itu berisi apa, Bunda? Kalau ini konteksnya surat pribadi untuk meminta izin kejuaraan, untuk mengikuti kejuaraan karate, berarti di sini ada nama-nama siswa yang akan mengikuti kejuaraan karate. Sampai sini paham? Oke. Dilanjut Gleri ya. Nah, sekarang ini seperti contoh tadi. Yang di sebelah kiri itu adalah contoh surat apa anak-anak? Pribadi. Pintar. Kalau yang di sebelah kanan? Resmi. Ciri-cirinya apa?
kelompoknya bebas. Mau singkat-singkat boleh, bahasa gaul boleh, bahasa daerah boleh. Paham? Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang Bu Leli minta tolong. Secara berkelompok ya Nana, kita mengerjakan latihan soal berikut. Gambar kerja peserta didik. Nah, ada nama kelompok, diingat-ingat, dikasih Bu Leli nama kelompok. Kelompoknya nama bunga. Kelompok Mas Messi nama bunga. Melati, Mas Dimas, Mawar, Mas Krisna, Kenangan, Mbak Alda, Anggrek, Mbak Tia kelompok bunga sepatu. Ingat, Mas Messi kelompok apa? Mas Dimas, Krisna, Kenangan ya sayang ya. Semawar tadi siapa? Sini Kenangan. Mbak Alda apa? Anggrek, sepatu. Paham? Nah, nanti nama kelompoknya berarti ditulis seperti kesepakatan kita tadi ya. Terus kelasnya berarti kelas. Nama sekolahnya. Oke, sekarang peringkatnya adalah ada tabel perbedaan unsur surat pribadi dan surat resmi. Berilah tanda silang jika tidak ada yang memuat unsur yang dimaksud, dan berilah tanda centang jika memuat unsur yang dimaksud. Contoh, perhatikan, ayo Mas Fano, Mbak Fian. Contoh kepala surat itu ada di surat pribadi atau resmi? Oke, berarti yang dicentang yang bagian mana? Oke, yang surat pribadi di silang. Paham? Dibagi mulai di lembar kerjanya dikerjakan secara berkelompok.
Oke, ya. Dari kelompok mana? Kelompok melati. Oke, perkenalan dulu dari Kak Salsa. Ayo. Perkenalkan, nama saya. Terus ini biar Perkenalkan, nama saya Salsa dari kelompok melati. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Luna dari kelompok melati. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Kansa dari kelompok melati. Oke, dari kelompok melati akan memaparkan hasil diskusinya. Tolong dibaca yang keras. Oke. Dari struktur surat, kepala surat ada di sebentar, jadi boleh ya. Yang keras ya sayang. Yuk, bawahnya lanjut. Tanggal surat pribadi dan resmi. Oke, lanjut. Nomor surat resmi. Harian resmi. Lampiran resmi. Alamat surat pribadi. Salam pembuka pribadi dan resmi. Pembuka karakter pribadi. Isi surat pribadi dan resmi. Lanjut. Paragraf penutup pribadi dan resmi. Lanjut. Salam penutup resmi. Pengirim surat pribadi dan resmi. Lapisan opsional resmi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok melati. Boleh disuruh kembali. Sekarang kita akan membahas secara bersama-sama. Ya. Kalau ada yang salah, tolong nanti diisi yang betul. Diberikan isi yang betul ya, kalian. Lanjut. Nomor satu ya, kelompoknya Mas Hano mohon diperhatikan ya semuanya. Kepala surat ada di mana kan surat pribadi yang resmi? Oke, surat resmi. Tanggal surat ada di mana? Oke, di surat pribadi ada dan di surat resmi juga ada. Nomor surat ada di mana? Resmi. Surat pribadi ada apa tidak ya? Tidak ada. Ada di surat resmi. Kalau perihal ada di mana Nana? Resmi. Pribadi tidak ada ya. Oke, lanjut. Lampiran. Ada di mana? Resmi. Pribadi tidak ada. Alamat surat anak-anak. Alamat surat ada di mana? Pribadi dan resmi. Paham? Semuanya pasti ada alamatnya. Lanjut. Salam pembuka. Ada di mana? Oke, pribadi dan resmi dua-duanya ada. Lanjut. Pembuka paragraf atau kalimat pembuka. Nah, pribadi aja dan di surat resmi juga ada. Lanjut. Isi surat. Nah, ada di mana ini isi surat? Oke, dua-duanya harus ada isi suratnya ya. Lanjut. Paragraf penutup atau kalimat penutup. Oke, dua-duanya ada. Salam penutup. Ada di dua-duanya resmi dan pribadi. Pengirim surat. Pribadi ada. Ayo cek lagi. Oke, ada apa tidak anakmu yang ganteng Andre Hermawan? Itu siapa? Ada. Terus ini Ika Lestari MPD ada apa tidak?
surat resmi. Ya anak-anak ya. Sudah paham kan? Lanjut. Ciri-ciri surat resmi sudah. Oke, perlu dijelaskan lagi apa tidak? Oke, lanjut. Bagian-bagian surat pribadi sudah dijelaskan ya. Ciri-ciri surat pribadi sudah tahu ya. Sekarang aktivitas siswa. Oke? Oke, aktivitas siswa. Boleh minta tolong buatlah surat pribadi yang kalian tujukan kepada temanmu. Tapi ini akan menjadi tugas untuk kalian. Mengerjakannya di mana, Bu Ibu? Oke, kirim lewat email seperti biasa di alamat emailnya Bu. Layani masih ingat apa tidak alamat email? @gmail.com seperti biasanya ya, Cak. Nah, ini alamat suratnya Bu. Alamat emailnya Bu Leli @gmail.com. Oke? Mengirim suratnya harus dikirim, mengirim tugasnya harus dikirim lewat email. Paham? Setelah dikirim lewat email, surat yang kalian kirimkan tolong di print. Sudah, Bu. Iya. Oke. Setelah dikirim dari surat yang kamu kirimkan ke alamat email Bu Leli tolong di print. Paham? Paham semuanya? Terakhir mengumpulkan kapan, Bu? Terakhir mengirim emailnya. Terakhir mengirim email hari Sabtu. Oke. Dan hari Sabtu. Hari Seninnya kalian harus sudah membawa print out-nya untuk dikumpulkan di lembar portofolio kalian. Paham? Kirim email paling lambat dari Sabtu. Hari Seninnya kalian sudah harus membawa print out-nya yang harus kalian masukkan di lembar portofolio kalian. Paham anak-anak? Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Leli akan menyampaikan. Akan menanyakan kepada kalian, berarti tadi apa ya, Cak, ciri-cirinya surat resmi? Diulangi dari awal dulu. Berarti tadi surat itu ada berapa? Dua. Apa saja? Oke, surat pribadi dan resmi. Ciri-cirinya surat pribadi apa? Ada apa saja? Dari atas kepala surat, tanggal surat, nama surat, perihal, salam membuka, isi dulu lambar, isi terus, kalimat penutup. Oke. Pintar dan dibumbui setek. Lanjut menggunakan bahasa yang bagaimana? Bahasa yang resmi, yang bagus. Itu surat apa, sayangku? Surat apa, sayangku? Oke, belum. Itu tadi surat resmi ya. Lanjut surat pribadi. Nah, ini yang bagus. Nah, kalau ciri-cirinya surat pribadi apa tadi? Ada apa saja? Tanggal surat, alamat surat, salam membuka. Nah, terus. Oke. Indah, pengiriman surat bahasa yang digunakan.